Bapak Ibu teman-teman boleh duduk kembali. Oke, makasih. Jadi tema yang diberikan kepada saya pada siang hari ini gitu ya. Kemarin saya sempat berkomentar tentang bahwa menjadi seorang yang dewasa itu tidak mudah. Adulting is hard. Tetapi ketika kita coba melihat bahwa apa yang dikatakan menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu pilihan. Nah, satu kalimat yang sering kita dengar gitu ya, bahkan di dalam percakapan kita sehari-hari, bahwa ketika orang menjadi tua itu pasti, tetapi ketika orang menjadi dewasa itu pilihan, itu iya kita alami saat ini, ya. Bahwa tiap pribadi pasti akan menjadi tua. Tiap pribadi akan menjadi semakin kita lihat perbedaannya ya, selagi masih hidup di dunia ini. Namun belum tentu dia menjadi semakin dewasa. Ya kalau kita pandangi foto-foto kita akan ngelihat ya sekarang, apalagi kalau misalnya umur saya begitu ya, akan ngelihat bahwa dulu rambut hitam saya sering cabutin, kalau ada uban sekarang saya udah gak berani cabutin, semakin habis rambut saya karena uban semakin banyak ya, kerut-kerut itu pasti semakin ada ya, itu umur akan bertambah ya. Nah waktu kita bicara tentang pilihan gitu ya, pilihan yang seperti apa yang kita mau ketika kita diberikan satu kronologi gitu ya, usia kita, lalu waktu yang akan terus berjalan, apa yang membuat kita akan menjadi berbeda? Dewasa secara jasmani dan dewasa secara rohani. Kalau yang di atas itu yang pasti. Ya kalau kita lihat seorang anak ketika dia lahir, lalu kita pandangi fotonya, sekarang udah mulai sekolah, sekarang udah ini, nah itu ya. Kita pasti yang memiliki anak akan merasakan hal seperti itu. Atau bagi teman-teman sendiri, melihat perkembangan tubuh teman-teman akan merasakan perbedaan-perbedaan itu. Nah di sisi lain ketika kita bicara tentang hal yang bertumbuh secara rohani, ini yang tidak mudah. Ya, bagaimana saya bisa dikatakan dewasa secara rohani? Yang seperti apa? Saya mulai dengan fakta yang ada. Ya, bahwa setiap orang pasti senang menjadi dewasa. Bahkan suka atau tidak semua harus menjalani proses tersebut. Ya, bulan lalu ketika anak saya memposting gitu waktu dia sakit, karena saat ini dia sedang mengalami proses pengobatan begitu. Waktu dia sakit dan dalam kesakitan itu dia pasang foto masa kecil dia di Instagram. Dia nggak tag ke saya, tetapi saya pas buka kalimat dia cuman begini. Kadang pengen balik ke masa itu. Maksudnya waktu dia masih kecil dia pajang foto dia. Kadang pengen balik ke masa itu, enak banget ya jadi anak kecil. Itu komentar dia. Ya. Jadi waktu saya ingat kalimat ini, ya ini semua orang gitu. Pada saat kita dewasa kita kan pengen balik ke masa anak-anak, di mana pada saat itu pikiran kita paling hanya tinggal ulangan matematika. Ya kan? Ulangan lain gak ada kan? Bahasa Indonesia gampang, tutup mata pun bisa gitu ya. Kesenian aku jago nyanyi, olahraga ya ilah itu apalagi. Cuma matematik pasti pikiran kita. Ya kan pada saat itu. Tapi ketika kita waktu kecil itu kita pikir aduh kalau jadi orang gede enak banget ya. Pasti jadi orang gede tuh gak ada yang atur-atur. Gak ada jam disuruh makan, gak ada jam disuruh tidur siang gitu ya. Atau tidur malam, pasti enak banget saya bisa mengatur diri saya sendiri. Tapi proses itu akan selalu ada. Suka atau tidak suka teman-teman akan mengalami proses menuju kedewasaan secara fisik. Waktu kita bicara banyak orang Kristen yang sudah menjadi tua tanpa pernah menjadi dewasa rohani, itu juga bisa. Ya, jadi ada satu tokoh bernama John Flower, dia bicara tentang perkembangan iman seseorang. Dia bilang kalau mulai sekolah minggu perkembangan imannya itu seperti apa. Misalnya waktu dia berdoa, dia dengan bahasa yang sederhana dia mengenal siapa Tuhannya. Lalu ketika dia beranjak SD imannya seperti apa. Menarik yang dia tulis di John Flower, dia bilang begini. Orang bisa saja usianya bertambah tapi imannya begitu-begitu aja. Gak sejalan. Itu dalam penelitian dia. Dan itu yang saya angkat juga pada saat saya melakukan pembahasan disertasi saya pakai itu gitu. Gak menjamin seseorang usianya bertambah, rohaninya juga bertambah. Ada yang imannya masih iman anak-anak banget. Lantas kita berkomentar, kok bisa ya orang seperti itu? Gak numbuh-numbuh imannya. Ya karena memang dia dengan zona nyamannya, dia merasa gak perlu pertumbuhan itu. Saya gak membicarakan seseorang, tetapi ketika seseorang disuruh berdoa, lalu dalam doanya mungkin dia hafal cuma itu kalimatnya. Tapi kan kita gak bisa komentar, gila ya doanya tiap minggu begitu. Kan gak bisa juga, tetapi kita akan tahu pada saat dia berdoa apa yang dia doakan.
Kami pada saat anak-anak masih kecil gitu ya, kami membiasakan berdoa itu bergiliran kalau makan. Yang paling kami selalu sentil adalah anak saya yang kecil. Jorsi, ini doa makan, bukan doa syafaat. Jadi kalau dia yang berdoa, siap-siaplah kita ya. Mulai dari teman sekolahnya, lalu dia cerita lagi teman lesnya, dia cerita lagi. Jadi saya kadang-kadang mau amin gak enak, tapi begitu kalau doa makan, ini anak kalau doa makan kita mesti ingetin, ini doa makan. Mama kok gitu? Doa itu gak bisa dikomentarin, Ma, itu kan ala aku. Iya, tetapi lihat kapan makan, kapan doa syafaat, kapan doa mau berangkat sekolah gitu loh. Saya ingat banget tuh ya. Karena waktu kita latih anak-anak berdoa itu dari kecil mereka udah terbiasa berdoa. Harapan kami sebagai orang tua, waktu umur dia bertambah berarti doa dia juga ketika dia berkata-kata memohon pada Tuhan itu juga akan berubah. Enggak lagi dia berdoa buat Tuhan sembuhkan aku kalau sakit. Tuhan kasih aku nilai bagus kalau ulangan. Enggak lagi itu. Dia harus berdoa bukan lagi bicara tentang saya, aku. Tetapi dia akan berdoa buat orang temannya yang sakit. Dia akan berdoa untuk misalnya gurunya yang sedang bermasalah. Dia berdoa untuk bangsa dan negara. Makanya di gereja kita ada doa syafaat. Bukan hanya bicara aku. Dan yang paling bagus adalah ketika kita tidak melulu bicara tentang egosentris kita. Nah ini saya mau katakan, kedewasaan rohani terjadi karena apa? Karena mengutamakan Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu bahwa banyak sekali yang harus kita dahulukan selain kepentingan kita. Orang-orang yang selalu mau berpusat pada diri, bahwa dia senang ketika dia berdiri, ketika orang memperhatikan dia menjadi yang utama, itu adalah orang-orang yang belum dewasa menurut saya. Orang-orang yang selalu mau diprioritaskan. Ya, orang-orang yang selalu menyadari bahwa saya punya kekuasaan, saya punya jabatan, sehingga kalau saya bicara A, semua orang harus A. Itu berdasarkan jabatan dan kekuasaan saya. Bukan itu. Tapi bagaimana ketika kita menyadari kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita sadar bahwa Tuhan, aku yang seharusnya melayani mereka. Aku yang seharusnya mengutamakan mereka dalam hidupku. Kita bisa mulai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa jauh kita mengutamakan orang lain. Itu kalau menurut saya seorang yang kita boleh katakan dewasa secara rohani. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa itu memiliki 3 arti. Dan salah satu arti dari dewasa itu adalah matang tentang pikiran dan pandangan atau cara dia memandang sesuatu. Mindset dia itu akan berubah. Nah waktu kita bicara tentang mindset kita coba lihat. Perbedaan anak-anak dan dewasa, apa yang dilakukan? Pertama adalah dalam kata-kata. Kalau orang dewasa dengan anak-anak berkata-kata yang tadi saya bilang ya, ketika anak-anak itu berkata aku pengen deh jadi orang gede. Lalu waktu dewasa aku pengen kembali ke masa itu. Artinya apa? Ada di dalam interaksi sosial. Gak lagi dia menjadi orang-orang yang berkata sembarangan. Kalau anak kecil kan misalnya kakak boleh gak minta ini? Boleh. Lalu dia potes kuenya tuh. Sekecil mungkin kan. Ini buat kakak. Lalu kakaknya, masa cuma segini kakak dapat? Kakak mau apa enggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Buat orang mungkin biasa aja. Tapi coba di zaman sekarang kamu ngomong begitu. Minta dong coklat, lalu kamu kasih. Gila lu, kasih gue cuma segini. Lu mau apa enggak? Kalau nggak mau ya udah. Kan nggak bisa begitu. Paham ya? Dalam kata-kata itu kita akan lihat dalam interaksi sosial. Sejauh mana kita mengeluarkan kata-kata yang berbeda bahwa kita adalah orang dewasa. Yang kedua, pada saat kita merasa dalam berbagai situasi atau perasaan kita. Situasi yang diperhadapkan kepada kita bagaimana cara kita merespon. Itu akan menggambarkan kita dewasa atau tidak. Ada orang yang merasa tidak diperhatikan, yang paling gampang gitu ya. Kita kalau ada di WA group, saya punya teman lucu banget gitu ya. Dia memposting sesuatu, lalu nggak ada yang berkomentar, kasih love kayak tanda begini kayak dia bilang, aduh nih grup bener-bener garing ya, nggak ada sama sekali berkomentar, nggak ada sama sekali perasaan terhadap gue yang memposting. Oke, gue kayaknya nggak cocok di grup ini. Dia left grup beneran. Karena saya adminnya, saya tanya, kamu kenapa? Saya pikir dia salah mau clear chat gitu ya. Oh dia salah nih, salah pencet gitu. Saya telepon dia, lo kenapa keluar dari grup? Ah males, gue posting gak ada yang komen-komen. Lu posting semua nanggapin. Dan mati saya gak gitu juga deh. Karena kan teman-teman posting di jam kerja. Kalau orang yang kerja, usia kita masih produktif nih. Kalau cepet respon malah tanda tanya, lu ngapain cepet banget gitu kan. Tapi kadang-kadang kita bukanya mungkin agak sorean gitu ya. Kamu posting mungkin dia nunggu nih 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dia komentar.
payah ini grup, katanya nggak ada yang berespon sama sekali. Oke lah, kayaknya gue nggak dianggap di grup ini. Dia langsung nge-live grup. Nah dari situ dia merasa bahwa aku nggak dianggap loh. Padahal bukan itu masalahnya. Ya di jam kerja kita kayaknya nggak bisa berespon. Makanya grup ALF itu saya jarang komentar Ibu Nevi. Bukan berarti ibu ini sombong banget, bukan. Karena jam-jam ALF itu ketika ibu-ibu itu masuk itu pas jam kita masih produktif ya. Jadi kadang mau komentar kepanjangan takutnya Bu Iva ini kan saya mesti balas lagi. Ya nah sementara baru malam atau sore mungkin baru kita buka ya. Nah yang ketiga perbedaannya apa? Dalam hal berpikir. Nah berpikir ini memang saya kaitkan dengan situasi yang kita hadapi ya. Ketika kita menghadapi sesuatu apa yang kita pikirkan. Ketika kita menemukan masalah apa yang kita pikirkan. Apakah masalah itu kita lari, kita tinggalkan atau kita hadapi. Karena kita tahu kalau kita bicara bersama dengan Tuhan itu ada jalan keluar. Tidak ada yang tanpa penyelesaian. Nah ketiga hal ini bicara tentang berkata-kata, perasaan, berpikir gitu ya. Saya mengatakan hal ini gitu ya dipengaruhi oleh apa? Kepada pribadi orang itu atau kepada kelompok di mana orang itu ada. Ya kalau kita belajar di ilmu ekonomi ada yang namanya perilaku dalam organisasi. Ada orang-orang yang memang dalam kesendirian seperti itu. Tapi ketika dia ada di tengah-tengah kelompoknya dia akan berubah menjadi seperti orang yang punya kepribadian ganda. Atau sebaliknya di rumah itu wah nakalnya bukan main, wah macam-macam. Begitu di luar dia diem gitu ya. Makanya ada istilah jago kandang. Nah kalau anak kecil kan gitu kan. Ayo nyanyi, nggak mau. Ayo kamu nyanyi, di rumah kenceng kalau nyanyi. Itu anak kecil. Di rumah dia bisa kenceng pakai panci, pakai piring sampai kita ngomel-ngomel ya emaknya gitu ya. Tapi kalau di depan orang dia bisa diem kan. Dia nunduk, pegangin rok ibunya, nah gitu. Itu kita bisa perhatikan. Di dalam lingkungan secara pribadi maupun ketika kita ada di tengah-tengah kelompok yang ada di sekitar kita. Nah Efesus 4 ayat 22 sampai 24, mari kita baca sama-sama ya. Tidak banyak ayatnya. 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Satu bagian dari Alkitab ketika kita bicara tentang bagaimana kita mau menjadi seorang yang dewasa. Nah di sini saya mengambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Menarik ya. Kenapa? Nah yang pertama 3 kebenaran untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kalau tadi tema kita menjadi dewasa itu susah ya. Nah sekarang kalau kita mau jadi manusia dewasa itu seperti apa? Pertama menanggalkan manusia lama kita tadi di ayat 22. Ada hal-hal yang kita rasanya nyaman banget di sana. Ada hal-hal di zona nyaman yang kalau orang usik kita bisa marah. Saya tahu nih gitu ya, saya ini pemarah gitu. Kamu jangan bangkitkan amarah saya dong gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, apakah memang segala sesuatunya harus marah? Di tempat kami bekerja, itu yang namanya gebrak meja itu udah biasa dulu. Yang namanya ketika ada masalah itu kalimat-kalimat intimidasi sudah biasa. Tetapi apakah itu ketika kita bicara tentang dunia kampus? Ketika kita bicara tentang kekristenan? Ketika kita bicara tentang kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita dan seharusnya orang menemukan kasih Kristus itu dalam hidup kita? Ya, jadi yang namanya manusia lama ketika kita suka bicara dengan kalimat-kalimat memojokkan, ketika kita suka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan ketika kita berpikir hal-hal yang bisa membahayakan orang lain, itu harus kita tinggalkan. Saya dulu ketika orang misalnya gak suka, saya rasa saya gak suka sama orang itu atau menyakitkan orang itu, saya gak pernah ngomong dengan kata-kata kasar. Tapi saya berdoa lebih kasar lagi. Tuhan kalau boleh nanti dia naik sepeda, sepedanya kecebur ke got. Kalau bisa waktu dia nyebrang diserempet beca, itu kan zaman-zaman dulu ya sepeda, beca zaman sekolah. Jadi itu doa saya. Dalam pikiran saya, jadi kalau misalnya si ini mana gak masuk, kenapa? Keserempet beca gitu ya. Wah, Tuhan menjawab doaku. Tapi yang terjadi adalah, yang saya doakan itu gak pernah terjadi. Jadi saya pernah sebel sama teman saya gitu. Saya masih ingat kelas 4 SD, Tuhan nanti kalau dia naik sepeda, sepedanya masuk got, Tuhan kakinya lecet. Saya gak berdoa sampai mati sih ya. Kakinya lecet, apa jempolnya, pokoknya sampai detil banget. Dia masuk sehat.
besoknya sehat. Saya bilang, Tuhan ini gak menjawab doaku ya? Maksudnya Tuhan jawab dong. Orang cuma dibilang dia kecelakaan sepeda doang kok. Tapi akhirnya semakin bertumbuh saya semakin tahu. Itu yang saya pikirkan, yang saya doakan. Saya makin tahu Tuhan itu gak pernah merancangkan kecelakaan loh. Jadi bukan berarti dia gak sayang saya. Tapi dia mau mengajarkan saya bukan Tuhan yang kamu bisa atur. Yang kedua adalah saya bukan Tuhan yang bisa melakukan hal-hal buruk yang kamu inginkan. Jadi kalaupun orang mau mereka-reka segala sesuatu yang jahat buat kita, Tuhan pasti mereka dan melakukan yang terbaik buat kita. Itu di kisah Yusuf. Saya belajar itu. Oh iya benar ya. Lalu ketika saya lagi ingat, saya suka sebel sama orang, ada teman saya kalimatnya mungkin kalau sekarang menzolimi gitu ya. Kalau pakai kata-kata itu nggak ngenakin gitu ya. Saya ketemunya apa? Saya ketemunya di Mazmur 37. Jangan pernah iri gitu ya, jangan pernah marah. Saya hanya belajar firman Tuhan itu betul-betul loh mengajarkan saya secara pribadi untuk meninggalkan ini. Saya punya daya ingat yang luar biasa. Kalau orang bilang, lu kayak kamus tuh. Lu punya ingatan luar biasa. Bahkan plat mobil, nomor mahasiswa itu saya hafal. Kan gak ada kerjaan sebetulnya kan. Jadi kalau saya ketemu nomor 78, kok ibu hafal? Belakangmu 78 kan kamu angkatan sekian. Yalah ibu, itu mungkin memang gak ada kerjaan. Tapi di satu sisi, itu menjadi masalah buat saya. Kesalahan orang saya gak pernah lupa. Jadi kalau dia salah lagi saya akan ingat gak lo waktu ini lo begini. Jadi bilang gue aja udah lupa. Oh enggak, gue gak pernah lupa. Nah parah kan ya. Nah itu manusia lama saya tuh, dendam banget kalau sama orang. Kedua, memperbaharui pikiran. Nah ini sekarang di ayat 23. Udah kamu tanggalkan apa? Next apa? Perbaharui pikiranmu. Pikirkan segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Apa yang sudah Tuhan didik dalam hidupmu, lakukan itu. Ya, bukan sekedar kita tahu, makanya firman Tuhan itu bukan sekedar lewat, kita hafal. Saya dulu di sekolah minggu hafal banget tuh yang namanya Alkitab. Cerdas cermat dikirim gitu ya dari sekolah minggu, pasti saya mewakili. Tapi bukan sekedar itu saya hafal. Kalau ditanya ayat saya hafal, tapi bagaimana saya membunyikan ayat itu dalam hidup saya, ini yang masalah buat saya. Ya bagaimana saya bisa memperbaharui pikiran saya supaya gak mikirin dan doain buat orang-orang hal-hal yang buruk. Saya harus berubah itu. Dan yang kebenaran yang ketiga adalah ketika saya mau bertumbuh, teman-teman mau bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani, mengenakan manusia baru. Saya paling suka gambar ini. Kenapa? Buat saya ini adalah metamorfosis seekor kupu-kupu. Saya kaitkan dengan hidup saya sebagai manusia. Saya gak bermetamorfosis dari ulet gitu ya saya langsung jadi kupu-kupu, enggak. Seperti kemarin khotbah kan dari monyet kan, dari kera. Lalu kita liatin apakah betul saya dari kera, kan enggak. Nah ini saya mau kaitkan dengan bertransformasi istilahnya. Dalam hidup saya, dalam hidup teman-teman sebagai seorang anak-anak Tuhan. Bertransformasi adalah ketika kita lihat si kupu-kupu bermetamorfosis ini. Kita lihat ya dari ulet, dia kepompong, lalu dia mulai menutup diri kupu-kupu muda, agak dewasa, sampai hanya dia siap untuk terbang. Alkisah ketika seorang mengatakan ada dua kepompong yang sama-sama udah mau merekah kulitnya, udah mau terbuka gitu. Lalu dia bilang ini, kesian ya, yang satu kayaknya udah agak mau terbuka banget. Aku kayaknya harus tolong dia supaya dia bisa terbuka menjadi kupu-kupu yang cepat keluar dari cangkangnya itu. Lalu dia ambil gunting dengan sangat hati-hati, dia belek gitu ya. Tapi ya bener lah, terbuka lah itu. Keluarlah si kupu-kupu ini. Lalu dia bilang, kupu-kupu aku udah bantu keluarin kamu ya. Silahkan kamu menikmati kehidupanmu yang baru. Kira-kira begitu. Lalu dia tinggalkan kupu-kupu itu. Nah yang berikutnya besoknya dia kembali lagi. Kupu-kupu yang kedua itu sudah terbuka. Sudah terbuka tanpa dia bantu. Lalu dia bilang, kamu sekarang udah punya teman. Kamu udah punya kupu-kupu, udah punya temanmu. Siap-siaplah kamu terbang. Apa yang terjadi ketika dia amati? Kupu-kupu yang dia sudah tolong itu cuma bisa jalan. Jalan kayak anak kecil baru jalan, kupu-kupu jalan. Kupu-kupu yang kedua udah siap-siap kayak kayak udah pesawat mau terbang gitu ya, sayapnya udah mulai digerak-gerakin. Lalu dia bilang, kamu kan udah duluan, saya keluarin, kenapa temanmu ini lebih hebat dari kamu, kira-kira seperti itu. Dan betul yang terjadi, esoknya si kupu-kupu yang besar itu sudah terbang, temannya dia masih di situ juga. Dengan tertatih-tatih tadi. Lalu kita coba lihat dari cerita ini apa yang kita bisa alami. Yang satu, dia melakukan transformasi. Seperti kisah tadi, menanggalkan manusia lama, dia mulai memikirkan hal-hal yang baik, dan dia mulai apa? Dia mulai mengubah, mengenakan manusia yang baru.
Dia berubah menjadi kupu-kupu cantik yang memang sudah berubah seperti yang dia seharusnya. Nah yang kedua, dia bukan bertransformasi. Si kupu-kupu yang ditolong pakai gunting tadi, dia hanya berubah atau change. Itu bedanya. Ya, ketika kita katakan, saya berubah loh Bu, berubah yang seperti apa? Kadang kita berubah karena orang tua kita paksain. Kita berubah karena pasangan kita paksain, kalau enggak kita ditinggalin. Kita berubah karena lingkungan kita bilang, lu kamu udah gak bener nih, kamu harus berubah. Itu membuat kita harus berubah, itu change tadi. Tapi bertransformasi seperti kupu-kupu yang tadi, dia sadar dia harus berubah tanpa perlu dipaksa. Teman-teman ada di zona yang mana? Kalau kita ada mengenakan manusia baru sebagai manusia dewasa, kita harus bertransformasi, bukan berubah. Sekedar berubah karena lingkungan menyuruh kita berubah. Contoh yang lebih gampang, kalau kita ada acara dikasih kaos sama panitia. Saya tuh termasuk yang suka agak merasa bersalah kalau saya gak pakai. Kaosnya kekecilan. Lalu saya bilang, Bu, ibu kok gak pakai kaos dari panitia? Ah, kaosnya kekecilan. Semua harus pakai kaos loh Bu, ibu doang yang gak pakai. Kira-kira begitu. Hanya saya kan pakai dengan terpaksa, itu change begitu. Karena lingkungan menyuruh saya pakai kaos yang sama, jadi saya nggak nyaman. Ya udahlah, daripada ntar saya di foto lain dari yang lain baju saya pakai lah. Habis itu mungkin saya buka lagi, ngap saya. Karena kekecilan misalnya kaos, itu change, itu berubah. Lingkungan menyuruh saya berubah, tapi saya nggak nyaman. Saya nggak mau berubah, saya nggak mau pakai baju itu. Beda dengan bertransformasi. Dari diri kita punya kesadaran, aku nggak bener loh. Aku udah berdosa loh. Aku harus meninggalkan manusia lamaku dan aku harus mengenakan manusia baru. Apa yang 2 Korintus 5 ayat 17 bilang? Firman Tuhan, silakan satu orang bacakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo. Ayat yang paling sering dah kita bahas ini sebetulnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu orang yang bertransformasi. Dia ada di dalam ciptaan Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dari siapa? Karena dia adalah ciptaan Kristus, Allah yang ada dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk berubah, bukan karena kemauan diri kita. Tadi saya katakan, seorang yang dewasa adalah ketika dia bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tahu apa kata firman Tuhan. Dia sehari-hari mau dengar akan firman Tuhan. Itu yang membuat dia menjadi manusia yang dewasa. Nah, lalu ketika kita bicara tentang transformasi Kristen, di 2 Korintus 3:18 saya coba simpulkan begini. Yang pertama, kita mau berubah itu karena karya Tuhan. Kalau kita mengatakan jadi orang dewasa itu susah ya, ya. Tapi kalau kita mau dan menyadari bahwa ada karya Tuhan dalam hidup kita, segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Pertumbuhan rohani itu pasti ada. Dia yang memberikan, dia yang memampukan. Yang berikutnya adalah ada masalah, betul. Tetapi tidak putus asa, itulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau kita baca tentang kehidupan Paulus, bagaimana dia ada di dalam gelombang, kapalnya karam gitu ya. Dia disesat, apapun yang dia alami, pengharapan dia ada bersama dengan Tuhan. Itu bukan sekedar satu firman Tuhan cerita. Bukan sekedar kita tahu, tetapi bagaimana kita menghidupi. Benar ya, ternyata orang yang di dalam Tuhan itu gak pernah ada putus asa. Kenapa aku gak bisa mengalami hal yang sama? Padahal aku punya Tuhan yang sama. Dan yang terakhir adalah, itulah yang disebut dengan orang yang dewasa rohani. Jadi ujungnya adalah karya Tuhan. Percuma kalau kita bicara aku mau berubah tapi tidak melibatkan Tuhan. Yang ada adalah kembali lagi ke zona nyaman. Kembali lagi ke zona nyaman sampai kita gak akan mau berubah. Karena kita merasa bahwa zona nyaman itu yang sangat mengenakan, namanya aja zona nyaman ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca satu buku yang berjudul Who Moved My Cheese? Siapa yang pindahkan keju saya? Itu buku yang menggugah saya mau keluar dari zona nyaman. Saya juga termasuk orang yang sangat ada di zona nyaman. Saya orang yang mungkin kalau teman-teman tahu saya gitu, kenal saya kalau jalan itu bisa di jalan yang sama setiap hari. Jadi kalau orang mau rampok saya, jahatin saya gampang banget tuh. Ya, orang hafal jam sama, lewat jalannya juga itu. Saya orang yang bukan orang yang kreatif untuk hal seperti itu. Jadi daily gitu ya. Kalau bisnis mungkin saya lakukan bisnis as usual. Itulah yang saya lakukan.
Tetapi akhirnya saya sadar bahwa nggak bisa saya cuman seperti itu. Saya harus banting setir. Yang kadang-kadang resiko-resiko itu yang saya harus hadapi ketika saya coba keluar dari zona nyaman. Salah satu buku itulah yang saya baca. Who Moved My Cheese. Sekelompok tikus yang merasa terusik ketika sarangnya dibongkar. Lalu tikusnya terbagi jadi 2 bagian. Yang satu bilang ini bener-bener nih ya, nggak tahu diri lah orang yang ngebongkar ini begitu ya. Dia ngomel, menyesali dan dia membanding-bandingkan dulu begini. Yang satu lagi, oke, kalau ini dibongkar kita mesti ngapain? Kita mesti cari tempat yang baru yang mungkin lebih bisa membuat kita lebih nyaman dan kita harus bergerak. Nah, tikus yang kedua, kelompok kedua ini yang terus cari sampai akhirnya dia dapat sesuatu yang lebih bagus daripada tempat yang lama. Nah, tikus yang tadi ngomel-ngomel gitu, ya itu hidup di dalam memori masa lalu, dulu waktu Jaya begini, dulu waktu saya begini. Nah itu, tinggal 2 pilihan. Sama seperti kita kalau naik mobil kita lihat pemandangan. Ada orang yang menikmati pemandangan, ih bagus banget, naik bus ya nanti ya coba ya, lihat bagus. Tapi ada orang gini, apa sih yang dilihat, gitu-gitu aja. Nah, menjalani hidup juga seperti itu teman-teman. Kalau kita libatkan Tuhan, kita mau berubah menjadi orang yang dewasa rohani, pasti bisa. Tema tadi menjadi dewasa itu sulit udah gak ada lagi tuh. Ya, jadi easy bukan hard ya. Jadi udah gampang gitu ya, kita mau bisa berubah. Nah, ada istilah mengetahui itu jauh lebih mudah ya. Ya saya kepotong itu ya, daripada berubah atau mengubah. Ya, jadi tahu itu jauh lebih mudah daripada mengubah. Misalnya gini, saya tahu saya suka marah. Saya nggak bisa sabar, saya suka menang sendiri. Tetapi masalahnya, saya mau nggak berubah untuk menjadi orang yang lebih sabar. Saya mau nggak berubah untuk menjadi orang yang mau mengalah. Jadi kalau sekedar tahu memang gampang banget. Tahu, aku tahu. Kalau ibaratnya teori mah apal, tinggal bagaimana prakteknya kan. Saya hafal. Saya pernah beli 1 obat untuk menguruskan badan. Karena gini, gak perlu olahraga, pokoknya ibu makan tetap 3 kali sehari, saya belilah obat itu. Tahu kalimat di belakangnya, kurangi jeroan, olahraga ringan setiap hari. Ini saya udah tahu, udah hafal saya. Kalimatnya kira-kira begitu. Ya kan? Kita udah tahu, tinggal niatnya mau apa enggak kan gitu. Nah ini yang saya mau katakan bahwa ketika kita sekedar tahu, tapi kita gak berubah, percuma. Ya percuma gitu ya. Kita banyak tahu tentang hal benar, kita banyak tahu tentang hal kasih, perhatian, harus sabar, harus tenang. Tapi ketika kita mempraktekannya enggak semudah itu. Ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau katakan kenapa sih kita sulit menjadi dewasa. Pertama ego. Kita tahu kita tuh punya ego masing-masing. Ya, dan kita tuh kadang-kadang gak bisa kendalin itu. Aku gitu ya, pusat perhatian. Coba kita perhatikan kalau ada foto bersama dipasanglah di warta gereja atau di monitor layar. Yang kita lihat itu siapa yang pertama kita cari? Kita lah. Gue gak kelihatan ya, gue di mana waktu itu ya gitu ya. Aduh gue ketutup kepalanya sini, ini sih kepalanya gede, duduknya di depan gitu kan. Pokoknya kita pasti sibuk nyari muka kita. Itu ketahuan banget ya, pasti di antara semua kita akan begitu. Itu ego yang kadang-kadang aku pengen aku yang dapat itu dong. Aku pengen dong aku yang ngerasain itu dong gitu ya. Buat aku yang utama dong. Apalagi kalau kita punya kedudukan tinggi, kita punya jabatan tinggi, atau secara usia kita paling tua kan. Biasanya begitu. Ya kalau di dalam istilah kami di kampus, kalau kami lagi makan ngantri gitu ya, pasti kalimatnya gini, struktural. Pimpinan duluan. Kalian pinggir pimpinan. Maksudnya apa ya? Bu, ibu duluan ya bu ya. Nggak ada begitu. Makanlah semua sama. Di kantor doang kita struktural. Ketika makan ya sama lah, nggak ada struktural. Perutnya sama kok. Betul nggak? Rasa laparnya sama. Nah misal contoh kayak begitu. Itu banyak tuh begitu-begitu modelnya. Kedua, kita selalu mengharapkan orang lain yang menjadi dewasa. Mulai dari diri kamu dong. Masa aku duluan, kamu dulu, aku contoh kamu. Itu. Ya atau kita suruh dia, kamu dong. Aku kan udah begini, kamu dong duluan. Kita menuntut pasangan kita, rekan kerja kita, siapapun itu untuk menjadi dewasa. Kalimat terakhirnya yang paling ngenakin, kalau lu dewasa lu kan bisa ngertiin gue. Gue kan lebih lambat dewasanya, lu kan lebih cepat, lu ngertiin gue dong ya. Nah model kayak begini nih, yang membuat kita kadang-kadang sulit kita menjadi dewasa kalau kita punya prinsip itu. Dan yang ketiga adalah kita terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain. Ada pepatah tuh yang bagus tuh, apa tuh? Gajah di semut di seberang lautan gak nampak.
Gajah apa sih kalimatnya? Pokoknya kalau yang jauh tuh dia nggak lihat, di depan mata tuh harus dilihat dia nggak lihat, tapi yang jauh, yang kecil dia bisa lihat. Nah itu kalimatnya gitu deh. Pokoknya ada gajah sama semut lah ceritanya, atau balok ada selumbar gitu lah ya. Nah teman-teman tahu ya kalimat itu ya. Kita tuh sering kali ini lebih suka melihat keburukan orang lain, nilai. Nah saya kalau di kuliah pertama ada mata kuliah yang saya ajarkan, saya minta mahasiswa saya bikin SWOT terhadap dirinya. Coba sebutkan strength kamu apa, kekuatanmu. Sebutkan weakness kamu apa, kelemahanmu. Sebutkan opportunity, kesempatan dalam hidupmu apa. Dan ancaman dalam hidupmu apa. Itu saya selalu mulai di awal, sebelum kuliah tatap muka kedua, pertama saya kasih PR itu. Bu, emang harus ya Bu bikin itu? Iya harus. Kenapa? Saya mau mereka mengenal diri mereka sebelum mereka menganalisis organisasi perusahaan gitu ya. Kamu harus menganalisis dirimu sendiri. Ada satu mahasiswa saya, sering sih sebetulnya tiap semester pasti ketemu. Dia di weakness-nya itu cuman 1 kali. Strength-nya itu ada kali 10. Ya, dia kumpulin. Weakness-mu 1, ya Bu. Strength saya banyak Bu. Kalau bisa nambah kertas, dia nambah kertas kira-kira begitu ya. Tapi ada yang satu lagi terbalik dari dia. Weakness-nya banyak benar. Strength-mu cuma 2 atau 3. Ya bahkan yang lebih parah cuma 1. Saya gak tahu Bu kekuatan saya apa ya. Kelebihan saya apa ya. Nah saya panggil orang ini. Yang pertama saya panggil yang weakness-nya sedikit. Kamu anak tunggal ya? Iya Ibu kok tahu Bu? Ya saya udah tahu. Karena dari tulisanmu tercatatlah bahwa kira-kira nih. Kalau kamu jatuh ada kursi di tengah itu. Yang salah kursinya bukan kamunya. Makanya gak heran ada pejabat kita nabrak tiang listrik yang salah. Kenapa ada di situ katanya. Ngerti maksud saya? Karena dia anak tunggal, seluruh perhatian terpusat padanya. Sampai dia bilang, aku pinter Bu Iva. Aku berprestasi. Aku begitu kelemahanku apa ya? Lalu dia tanya, Mak kelemahanku apa ya Mak? Gak ada kelemahan kamu, semuanya bagus. Makanya dia bingung, apa kelemahanku? Tapi Bu Iva suruh tulis. Makanya cuma 1 atau 2. Yang kedua adalah, kenapa weaknessmu banyak? Saya tanya, kamu anak paling kecil? Iya Bu. Jarak sama kakakmu jauh ya? Ya lumayan sih Bu. Oh gitu. Kenapa saya tanya itu? Biasanya ini anak bonus. Orang tuanya udah gak mau punya anak. Lahirlah dia. Pas dia lahir, ekonomi orang tuanya merosot jauh. Lalu orang tuanya bilang, ini anak gak bawa berkat. Bawa sial, kasarnya begitu. Lantas dalam hidupnya dia akan bilang, iya lu gara-gara lu lahir tuh bapak gak begini. Gara-gara lu lahir tuh mama begini. Pokoknya ada aja yang dipusatkan kesalahan di diri dia. Dia berprestasi pun menurut keluarga udah keharusan lu berprestasi. Kalau abang saya, kakak saya Bu, baru juara sepatu roda itu sekampung tahu. Baru juara skateboard sekampung tahu. Saya juara kelas, emang udah keharusan lu juara. Katanya, lu kan anak terakhir. Mama bapak kan sebenarnya gak mau punya anak lagi. Apa kok disinggung-singgung itu. Makanya waktu bicara kelebihan dia, aku gak tahu nyaris kelebihanku apa. Nah bayangkan dalam hidup kita punya SWOT masing-masing. Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Ya, dan jangan terlalu sibuk untuk ngurusin kekurangan orang. Angkat kelebihan orang, bukan mengurusi kekurangan orang. Begitu ya. Nah, waktu kita bicara tentang hidup saya. Apakah saya menjadi manusia dewasa? Teman-teman pasti sudah tahu cerita ini. Ada telur, ya ada wortel, carrot, dan ada coffee. Telur, dia punya struktur mudah pecah dan lemah. Wortel punya struktur keras dan kuat. Biji kopi dia juga punya struktur yang keras. Lalu masalah itu datang, tekanan hidup datang, ibarat air panas yang merebus ketiga bahan ini. Ketika air panas itu ditimpakan ke bahan-bahan ini, si telur itu berubah menjadi seorang yang keras dan kokoh. Si wortel menjadi lunak dan lemah. Sampai nenek-nenek pun bisa ngunyah kan gitu ya. Sementara si kopi ini dia keras tetap. Tapi dia mampu merubah air menjadi penuh aroma. Makanya iklan gak pernah ada iklan wortel. Bangun tidur ya ada juga iklan kopi. Gak ada iklan telur rebus. Iklan kopi. Yang mau dikatakan dalam peristiwa ini adalah dalam hidup kita ketika masalah itu datang. Kita si lemah itu bisa seperti kopi. Seperti si telur mengeraskan hati kita. Gak peduli, pokoknya gue harus begini. Karena gue udah disakitin sama lingkungan gue. Karena gue udah begini sampai dia gak peduli. Menjadi orang yang keras kepala, dia gak mau dengar apapun.
Yang kedua, ketika punya masalah, yang tadinya dia keras, yang tadinya dia kokoh dengan pendiriannya, ketika masalah itu datang membuat dia, ya emang begini kali ya. Ya udah deh, hidupku memang begini. Dia menjadi orang yang mudah menyerah. Beda dengan si kopi. Ketika masalah itu datang, justru dia lebur dan dia justru memberikan warna tersendiri. Memberikan satu perubahan terhadap lingkungannya dan lingkungan menyadari kehadiranmu menjadi tanda bahwa engkau ada di situ lewat keharuman yang engkau tampilkan. Kalimat yang selalu saya ingat adalah ketika engkau hidup di zaman ini, jangan engkau terpengaruh oleh zaman ini. Rubahlah zaman ini. Berpengaruhlah di zaman ini sampai orang tahu bahwa engkau ada di sana. Itu kalimat almarhum yang sampai hari ini tuh saya pegang. Jangan pernah saya lebur di zaman ini. Jangan pernah saya terpengaruh sama orang. Tapi saya harus mempengaruhi orang di mana saya tinggal. Itu yang saya aplikasikan sampai hari ini. Saya setuju ketika hidup itu membuat saya mungkin akan menjadi seperti kopi ini. Tetapi saya harus bisa memberikan warna tersendiri di tempat di mana saya ada. Bukan aneh, tetapi memang keharusan sebagai anak-anak Tuhan. Dan sampai akhirnya orang yang dewasa secara emosional mampu mengakui dan menerima dengan sukacita kelebihan dan kekurangan dirinya. Analisis SWOT yang tadi saya cerita di awal. Dan akhirnya dia mampu berelasi dengan orang lain dalam hubungan yang harmonis. Ingat bahwa kita ada Tuhan. Kita diubah oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan kita. Tetapi kita menerimanya dengan sukacita. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kalau teman-teman mau membandingkan dirimu, bandingkanlah dirimu sekarang dan yang lalu. Saya sudah berubah gak ketika saya bicara saya mau menjadi orang yang lebih sabar? Saya berubah gak ketika saya bicara bahwa kalimat-kalimat saya tidak nyakitin orang lagi? Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain punya masalah sendiri. Orang lain punya kesulitan sendiri. Saya harus membandingkan diri saya dengan diri saya yang lalu. Ada gak perubahan? Ya, kalau kita mengintrospeksi dan membandingkan dengan orang lain, kita akan capek teman-teman. Karena kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Bandingkan dirimu yang sekarang dengan yang lalu. Sampai akhirnya kamu memiliki hubungan yang harmonis. Pasti Tuhan yang ada di dalamnya. Yang menolong kamu melihat kelebihan dan kekuranganmu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita menjadi anak-anak yang hidup semakin berkenan kepadanya. Sehingga tidak ada lagi kalimat bahwa menjadi yang dewasa itu sulit. Tetapi aku akan menjadi orang yang dewasa. Bukan hanya secara pertumbuhan fisikku, tapi rohaniku adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.